oleh kisah nyata. Apa saja pertimbangan Mas Adi untuk akhirnya berkenan menggarap dan memproduksi film ini? Ya, film ini kenapa menurut saya layak diproduksi dan layak menjadi tayangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, maaf, sebentar kita tunggu ya. Oke, ulang ya. Oke. Film ini diproduksi karena memang kisah Nia itu bukan cuma sekedar viral, karena Nia itu ada peristiwa yang dia alami yang sangat naas ya, ada pembunuhan dan ruda paksa, tapi setelah saya riset, sosoknya ini luar biasa sekali. Ya, dia sosok gadis remaja yang sangat pantas menjadi teladan. Nanti kalau kita nonton filmnya tahu kenapa dia pantas untuk diteladan. Pertimbangannya apa sih, Pak Adit? Ya? Artinya mau mengolah dari kisah nyata ke film sendiri. Apa Ya. yang menjadi pertimbangan? Kisah nyata banyak ya, setiap hari juga banyak terjadi peristiwa, entah itu tindak kriminal, kejahatan, dan lain sebagainya gitu. Tapi Nia ini bukan cuma sekedar viral yang seperti saya sampaikan. Ini sosok gadis remaja yang mau berjuang untuk menjadi tulang punggung keluarga. Dia keluarga dari yang broken home, ayah ibunya berpisah, tapi dia tidak serta-merta jadi terpuruk. Dia memiliki prestasi akademis yang luar biasa, juara silat, juga pintar mengaji, dan dengan tidak malu menjajakan dagangan setiap hari keliling kampung, bahkan di sekolah pun masih dagang. Jadi menurut saya sosoknya ini betul-betul pejuang sejati. Pendekatannya ke keluarga gimana Kak sampai Izin. Ya, saya dibantu oleh Univivi dan Mas Roni yang memang Univivi kan juga dari ranah Minang, dan beliau juga kenal dengan orang-orang dekat dari keluarganya Nia. Setelah kemudian melakukan komunikasi, alhamdulillah akhirnya Bu Eli ya khususnya dan keluarga mengizinkan ayahnya menyusul kemudian untuk mengizinkan untuk film ini diproduksi, dan bahkan setelah ayahnya menonton film ini beliau sangat terharu dan beliau bilang ini akan menjadi kenang-kenangan yang abadi buat Nia. Adit, tingkat kemiripannya berapa persen? Ada bumbu-bumbu tambahan Dari sisi cerita, Iya. Oke. Dari sisi cerita boleh dibilang untuk kisah hidupnya itu 85% betul-betul mengangkat kisah hidupnya. Tapi kisah terjadinya pembunuhan, dan kalau kita lihat kalau kisah nyata yang sebenarnya kan itu kalau kita mengikuti sidang, Indragon itu membunuh karena katanya Nia dititipi sabu-sabu ya 1,5 kilo, kemudian Nia menyimpannya di belakang rumah di bawah pohon pisang, lalu ternyata sabu-sabu itu menurut Indragon dihilangkan, dan itu membuat dia menjadi marah dan kemudian akhirnya membunuh dan memperkosa. Itu tidak ada di film. Jadi ini sangat jauh dari cerita dan latar belakang kenapa Nia akhirnya terbunuh. mungkin sebagai produser supportnya seperti apa sih di film ini? Supportnya udah pasti full ya, karena ini dari sisi yang berbeda, dari sisi yang di belakang layar, dan dari filmnya dan pesan yang disampaikan dari film ini tuh menurutku pesan yang bisa dipelajari oleh kita semua, tidak hanya untuk anak-anak seusia Nia aja, tapi untuk kita yang dewasa atau sudah menjadi orang tua. Ini banyak pesannya, dan dari sisi ceritanya buat aku ya sangat menarik, sedih. Ini yang kita nggak habis pikir ya, anak seusia Nia yang mungkin bisa kita bilang dia remaja, tapi secara pola pikir, secara beban hidup yang dia jalanin itu kayaknya itu harusnya dimiliki oleh orang-orang yang sudah dewasa. Tapi ya karena situasinya yang membuatnya jadi harus dewasa, ya harus dia jalani. Bagi aku yang paling menantang atau paling susah dari memproduksi film Nia ini untuk teman-teman berdua ini? Ya, selain saya yang juga menjadi produser ada Pak Niki, ya beliau sudah puluhan film yang diproduksi, juga ada Ruben Onsu, dan yang menjadi bagian tersulit adalah sebenarnya bagi saya gini, menggambarkan adegan ruda paksa yang kenyataannya terjadi dalam dirinya itu sebenarnya 3 kali. Dan kalau saya mengikuti rekonstruksinya dari kepolisian dan kemudian membaca berita acaranya, itu luar biasa, sangat sadis, dan bacanya aja saya mual gitu, ya. Tapi di film ini tentu saja untuk menghormati almarhum dan keluarga, kami tidak membuat adegan ruda paksa itu secara vulgar. Jadi adegan itu bagaimana menggambarkan kasus ini, tapi tetap bisa menghormati keluarga dan almarhumah
itu pertimbangannya menurut kita cukup sulit. Karena kalau mau lihat secara komersial, mungkin penonton umum mungkin ya ada sebagian yang merasa ya harusnya benar-benar sesuai dengan kenyataan dong ya, ada buka baju, ada adegan pemerkosaan yang luar biasa vulgar, karena mungkin itu bisa menjadi nilai komersial untuk sebuah film ya. Tapi buat saya itu tidak, menyampaikan film yang baik menurut saya harus dengan cara yang baik. Case-nya sendiri Kak Adit mengambil case-case ini, mungkin castingnya seperti apa sih sebenarnya? Pasti melalui casting. Ya kalau teman-teman lihat nanti ya berapa kemiripan dari semua tokoh di sini, saya merasa cukup puas. Tokoh Rini, tokoh Mayang, kemudian tokoh bapaknya ya, Bu Eli memang mungkin kalau dimainkan oleh seorang Helsi Herlinda yang biasa memainkan peran antagonis, memang mungkin agak berbeda. Tapi Helsi berhasil banget memainkan karakter Bu Eli dalam film ini. Ya, Ruben tidak ikut main di film ini. Gak ikut, aku hanya di belakang layar aja. Pertimbangannya apa? Mengingat dulu kan juga sempat main film Umi Aminah dan endingnya Iya. sangat bagus. Tahu banget ya, thank you. Ya berbeda maksudnya, kalau sekarang ini kan aku punya banyak kesibukan yang gak bisa stay lebih lama kan. Film ini kan juga diproduksinya semua timetable-nya udah jelas, jadwalnya udah jelas gitu. Jadi jangan cuma gara-gara satu pemain akhirnya produksi jadi tertunda. Jadi bekerja di belakang layar jauh lebih capek dibanding yang udah selesai syuting udah selesai pulang. Tapi itu tantangan aku sendiri khususnya untuk di sebuah proyek akhir tahun. Jadi lebih senang tampil di depan atau belakang layar kesimpulannya? Iya pokoknya tetap depan layar lah ya. Cuma kalau di belakang layar ini beda sih. Aku bilang nggak bisa kita jadi pilihan karena kalau di belakang layar tuh kita tidak menempatkan diri sebagai pemainnya, tapi kita menempatkan diri sebagai memberikan service atau memberikan tayangan yang bagus. Nah film-film ini juga kan, apalagi Kadit itu kan perfect banget ya dalam film-filmnya gitu. Jadi ya berdoa mudah-mudahan bisa diterima dengan jumlah penonton yang banyak, yang bagus, dan pesan yang disampaikan itu bisa kena di hati kita semua. Ngasih advice input juga ngasih di untuk film ini sendiri sebagai kakak mungkin. Dari awal juga udah Kak Kadit udah telepon-telepon, udah ngobrol, udah ini, terus aku sempat datang ke lokasi syutingnya juga, lihat. Dan yang paling utama strategi promosi Ruben kan jago banget ya. Dia sangat menguasai sosial media dan digital, insya Allah dengan turun tangannya Ruben dalam film ini pastinya masukan-masukan dari Ruben juga akan luar biasa. Baik ya. Terakhir lokasinya sendiri dan berapa lama untuk syutingnya sendiri? Syutingnya sendiri itu berapa lama Mas Roni ya? Kita sekitar ini Mas Roni sutradaranya juga ya. Oke. Berapa hari? 19 hari 19-20 hari ya. Iya. Tapi ada tambahan syuting di New Yorknya. Ya, ada syuting di New Yorknya karena ceritanya Nia ini kan sebenarnya kenyataannya memang memiliki pacar yang LDR. Ya, kalau di cerita aslinya dia di Thailand. Karena pacar itu sedang berobat sakit jantung, tapi kemudian akhirnya film ini untuk mendapatkan nilai estetika, saya pengen dapat salju ya, pengen dapat nuansa yang lebih berbeda, maka akhirnya saya pun memilih New York. Saya izin tamu-tamu penting.